Bapak Ibu rahimakumullah, tema kajian kita pada pagi hari ini yaitu nilai akidah dalam ibadah puasa. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini Ustadz kita semuanya, Ustadz Anang telah hadir, yang sama-sama nanti kita dengarkan tausiah beliau. Oleh karena itu marilah kajian ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz Anang Abdurrahman kami persilakan. Ibu, bapak, jamaah pengajian kopi ngaji yang kopinya libur, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memulai aktivitas pagi yang penuh dengan keberkahan, dengan kebaikan. Afdalul ibadati ba'dal faridah thalabul ilmi. Seutama-utama ibadah setelah ibadah yang fardu adalah mencari ilmu. Lebih-lebih lagi apabila kita mengisi keberkahan pagi dengan majelis ilmu, tentu ini adalah kebaikan di atas kebaikan. Sebelum ada puasa Ramadan yang diwajibkan, Rasulullah SAW puasanya itu 10 Muharram. Awalnya Bapak Ibu, 10 Muharram itu wajib bagi Nabi. 10 Muharram, Asyura yang kita kenal Asyura itu, atau juga 3 hari di setiap bulan. Tapi berubah statusnya menjadi sunnah ketika turun perintah puasa wajib Ramadan. Kapan itu diturunkan oleh Allah syariatnya? Setelah umat Islam memiliki kekokohan akidah. 13 tahun di Mekah Rasulullah menyiapkan akidah. Selama itu belum muncul perintah puasa Ramadan. Baru di tahun 2 Hijriah ketika Nabi sudah 2 tahun tinggal di kota Madinah dalam hijrah beliau, di bulan Sya'ban turunlah perintah puasa Ramadan itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan untuk kalian berpuasa. Puasanya ini 1 bulan penuh, bulan Ramadan, tahun 2 Hijriah. Berarti usianya sudah berapa tahun Bapak Ibu sampai sekarang? Ya 1443 tahun puasa Ramadan itu. Karena mulainya 2 Hijriah di bulan Sya'ban. Ketika akidah umat ini sudah mengakar kuat, maka beban seberat apapun akan terasa ringan. Tapi kalau belum punya keyakinan sepenuh jiwa, sedikit ujian, sedikit beban itu rasanya berat. Maka puasa ini sangat istimewa sekali, diberikan untuk memberikan kemudahan kepada kita. Setelah akidah umat ini menjadi kuat, kokoh, diberikan syariat yang namanya puasa. Puasa ini berat atau ringan Bapak Ibu? Ada yang ringan, ada yang berat Pak. Kalau yang merasa ringan ya karena kita di negeri kaum muslimin sudah biasa sejak dahulu. Bahkan jumlah puasa Ramadan kita melebihi Kanjeng Nabi Pak. Oke kan? Rasulullah itu wafatnya tahun 11 Hijriah. Sementara perintah puasa itu turun tahun 2 Hijriah. Jadi 9 kali Ramadan. Mulai puasa 2 Hijriah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hijriah.
9 kali Ramadan. Kenapa kok 11 tidak terhitung? Karena tahun 11 Hijriah itu beliau wafat di bulan Rabiul Awal, bulan ketiga. Sementara Ramadan itu bulan yang ke-9. Jadi belum sampai Ramadan beliau kapundhut wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu 9 kali Ramadan, Pak. Kita mungkin sudah lebih dari itu. Ada yang sudah 30 kali Ramadan, 40 kali Ramadan, 50 kali Ramadan, dan seterusnya. Sudah biasa. Mungkin saya pernah mendengar ceritanya Prof. Abdul Mukti ketika kuliah di Australia. Beliau ketika sedang kuliah ditanya sama dosennya, "Ini kamu puasa?" "Iya, puasa." "Ini nggak makan, nggak minum?" "Iya, nggak makan, nggak minum." "Nggak mati," katanya. Ya, jadi persepsi orang orang-orang yang bukan beragama Islam itu mungkin ketakutan, Pak. Kok bisa ya orang nggak makan, nggak minum, kok nggak mati? Gitu. Alhamdulillah kita sudah terbiasa sejak kecil dilatih berpuasa, puasa Ramadan. Jadi suasananya mendukung, masyarakatnya sudah kompak. Jadi ada yang membangunkan sahur, ada yang jualan kolak, ada yang macam-macam, sehingga suasana itu memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini. Sekali lagi, ibadah puasa itu istimewa. Kenapa istimewa? Karena ini khusus disebutkan bahwa puasa itu Allah langsung yang akan memberikan pahalanya. Kullu amali bani Adam lahu, semua amal Bani Adam, manusia ini adalah untuk manusia itu sendiri. Illa siyam fa innahu li, kecuali puasa. Puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku langsung yang akan memberikan pahala secara khusus. Maksudnya apa Bapak Ibu diberikan pahala secara khusus? Kalau amal yang lainnya itu yudha'af al-hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin ila masya Allah. Kalau kebaikan sholat kita, tilawah kita itu bisa dilipatkan oleh Allah 10 kali kebaikan sampai 700 kali kebaikan. Tetapi puasa, Pak, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa itu dalam hadis Bukhari, fa innahu li, dia untukku dan aku langsung yang akan memberikan pahala. Karena puasa itu nisfus sabri, setengah daripada kesabaran. Semua jenis kesabaran itu include masuk dalam ibadah puasa. Sementara Allah menyebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, hanya untuk orang yang sabar yang akan mendapatkan pahala tanpa batas. Ya, pahala tanpa batas itu kalau bayang kita gaji tanpa batas. Tidak ada batasan saking banyaknya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintunya pun pintu khusus, pintu babur royan. Yang ini pintu VVIP yang diberikan untuk mereka yang berpuasa di dunia. Man shoma yauman fi sabilillah, siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu minan nar, Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka. Wajahnya dijauhkan dari api neraka, artinya dia diselamatkan. Bahkan dikatakan innallaha tabaraka wa ta'ala inda kulli fitrin utaqo, Allah itu
memiliki kemurahan. Inda kulli fitrin, setiap kali berbuka, utaqo, ada nama-nama yang dibebaskan oleh Allah. Utaqo minan nar, dibebaskan dari api neraka. Maka jangan lupakan untuk mendoakan orang tua kita, keluarga kita, agar termasuk yang mendapatkan kebebasan itu. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, bebaskan nama kami, nama ayah kami, nama ibu-ibu kami dari daftar calon penghuni neraka. Jadi ada nama-nama yang dibebaskan setiap kali berbuka, fi kulli lailatin, setiap malam. Kita berharap itu Bapak Ibu, karena orang yang puasa itu telah menahan syahwatnya, menahan makan dan minumnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, tentu nilai akidahnya sangat besar sekali. Karena orang puasa ini khusus. Kenapa khusus dibandingkan dengan ibadah yang lainnya? Karena la yudakhiluhu asyirk, tidak bisa dimasuki kesirikan. Karena gak terlihat orang puasa itu. Kalau sholat terlihat gerakannya. Kalau baca Al-Quran terdengar suaranya. Karena minimal baca Quran adalah tahrikus syafatain, menggerakkan dua bibir. Pelan-pelan boleh, sir boleh, tapi harus bergerak. Karena kalau di batin itu bukan tilawah namanya. Tilawah harus menggerakkan tahrikus syafatain, yang minimalnya menggerakkan dua bibir. Nah, kalau membatin bukan tilawah. Umi itu termasuk tilawah, Pak. Ya. Dari mana sahabat tahu kalau Rasulullah membaca? Ya, min tahriki lahyaihi atau lihyaihi. Jadi karena janggut beliau itu bergerak-gerak karena umi membaca dalam sholat. Jadi kalau sholat Bapak Ibu membacanya harus umi lah, harus bergerak ini dua bibir kita. Jangan dibatin, Pak. Jangan dibatin. Harus bergerak. Ini karena tilawah gitu, minimal kita menggerakkan bibir kita bergerak untuk membacanya. Tapi kalau puasa itu tidak terlihat, benar-benar Allah yang tahu. Ini andaikan ada orang puasa tapi dia pura-pura ketika kamar mandi minum air keran, tentu gak ada yang lihat. Tapi kok gak dilakukan ya Pak? Jangankan minum air ya Pak, kumur-kumur saja takut ya Bu ya. Takut kalau tertelan. Ada yang mengatakan kumur-kumur jangan siang hari di bulan puasa, nanti membatalkan puasa. Ini termasuk perkara-perkara yang dianggap membatalkan padahal tidak. Masuk kumur-kumur. Mas, kalau kumur-kumur itu nanti semua yang kita gunakan untuk kumur-kumur dikeluarkan. Nanti kalau ada yang tertinggal gimana Pak? Itu termasuk sesuatu yang tidak bisa dihindari. Selama kita meniatkan kumur-kumur itu bukan untuk minum, tapi karena untuk mengambil kesunahan dalam berwudu boleh. Ini pendapat terkuat dari para ulama, boleh berkumur-kumur ketika berpuasa, ketika berwudu Pak maksudnya. Ya. Selama kita berusaha untuk mengeluarkan, tidak niat untuk minum. Kalau ada yang tertinggal sekian persen gimana Pak? Yaitu tidak bisa dihindari.
itu dimaafkan dalam syariat, tidak bisa dihindari. Ya. Kalau itu kumur-kumurnya pakai kolak, Pak. Kalau pakai kolak itu ya itu yang membatalkan. Makanya itu kemarin banyak santri-santri itu yang cerdas. Kenapa merokok membatalkan puasa? Padahal merokok kan tidak makan dan tidak minum. Kenapa kok batal? Menghisap itu makan atau minum, Pak? Karena dia tidak meninggalkan taroka syahwatahu. Kan orang yang berpuasa itu meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya. Ya, dia nggak makan, dia nggak minum, iya, tapi syahwatnya kan terlampiaskan, Pak. Buktinya apa? Kuat Bapak Ibu menahan itu, mohon maaf ya Bapak yang masih ngeses gitu, Pak. Itu kan kuat itu. Dari subuh sampai maghrib kuat nggak merokok. Masya Allah. Begitu adzan berkumandang, setelah seruput, itu langsung ngebul lagi, Pak. Itu kan syahwatnya terlampiaskan. Itulah kenapa merokok membatalkan puasa, karena dia melampiaskan syahwatnya. Melampiaskan syahwatnya. Ini sesuatu yang dianggap membatalkan, padahal tidak berkumur-kumur itu. Ya, memang berusaha dihindari kalau siang hari penggunaan pasta gigi, karena dia sangat kuat sekali, tajam. Ya, kalau mau pakai ya sedikit saja, syukur tidak usah pakai dulu di siang harinya untuk kehati-hatian. Kalau malam hari subuh, itu sangat dianjurkan, ya, biar tetap senantiasa bersih. Meskipun la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil mis, bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi daripada kasturi. Tapi maksudnya bukan membuat mulut kita bau, bukan, Pak. Artinya itu memang keutamaan besar akan diberikan kepada orang yang berpuasa, sampai bau mulutnya pun nanti akan berubah menjadi wangi, kasturi. Saking besarnya keutamaan puasa. Itu bukan berarti terus nggak boleh bersih-bersih mulut, enggak. Kan mohon maaf, bau mulut itu sebenarnya bukan bau mulut kita nih, Pak nih. Tapi kan lambungnya. Lambung yang kosong itulah yang menimbulkan bau. Makanya tidak mengapa kalau mau berkumur. Itu bukan hal yang membatalkan puasa kalau kita sedang berwudu. Dan banyak beberapa hal yang dianggap membatalkan padahal tidak, Pak. Nah, seperti menelan ludah, Pak. Ini kalau anak kecil dulu masih ingat waktu di kampung, Pak, itu kalau menelan ludah batal. Padahal bukan perkara yang membatalkan puasa. Menelan ludah itu tidak membuat haus kita hilang, Pak. Kemudian yang kedua, ada juga yang menganggap bahwa nangis itu membatalkan puasa. Itu untuk meden-medeni anak kecil, Pak. Waduh, putranya nangis, jangan kalau puasa-puasa loh. Puasa-puasa ini mau meden-medeni tapi malah menyesatkan itu. Jadi dikiranya kalau puasa nggak boleh nangis. Nangis nggak apa-apa. Nangis bukan membatalkan puasa. Boleh Bapak Ibu mencicipi makanan juga boleh, selama tidak ditelan. Dicicipi saja kemudian ya. Ada orang menganggap batal puasanya ketika pagi hari dalam posisi junub, bangun kesiangan. Kesiangan bangun itu kalau di bulan Ramadan adalah adzan subuh, Pak. Kalau di luar Ramadan kesiangan itu jam 6, itu kesiangan. Tapi kalau Ramadan kesiangan itu adzan subuh. Sudah adzan itu sudah selesai adzan itu sudah nggak boleh lagi makan, ya, Pak. Kalau tengah-tengah adzan gimana? Tengah-tengah adzan masih bisa selama sampai akhir azan, ya, akhir adzan. Syukur bisa lebih berhenti lebih awal untuk kehati-hatian.
min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Kalau posisinya junub, suami istri berhubungan di malam hari, kemudian ketiduran sampai subuh, gimana ini puasanya? Kurang 15 menit lagi subuh, misalkan. Ini gimana? Kurang 15 menit lagi subuh. Mandi dulu atau makan dulu? Ya, disunahkan berwudu nih Pak. Kalau junub berwudu boleh langsung makan. Nanti mandinya gimana? Mandinya kalau mau sholat subuh, kalau mau berangkat jamaah subuh, mandi dulu baru berjamaah sholat subuh. Nah, bagi yang menganggap itu nggak boleh puasa, ini kesalahan yang sering terjadi. Padahal itu nggak masalah. Rasulullah juga pernah bangun dalam posisi junub. Ya. Jadi kalau mau sholat subuh baru beliau mandi dulu. Kemudian ada banyak lagi seperti suntik insulin, vaksin dan lain sebagainya, itu yang dikira membatalkan padahal tidak. Tapi kalau kita bisa memilih di malam hari tentu lebih menenangkan, tidak ragu-ragu. Tapi sesungguhnya secara fikih itu tidak membatalkan puasa, karena dia bukan nutrisi yang dimasukkan ke tubuh kita, tapi obat untuk penjagaan tubuh. Kalau infus, ya apalagi itu infus yang isinya nutrisi makanan, yang harus membatalkan. Ada yang bertanya, apa Pak hukumnya orang yang berpuasa itu diinfus, batalkah puasanya? Maka saya bilang, kalau orang diinfus ya nggak puasa Pak, karena sakit kan, karena sakit tidak perlu untuk berpuasa. Bapak Ibu yang kami hormati, a'azzani Allah wa iyyakum, di antara fungsi utama pembeda antara ibadah puasa Ramadan dengan yang lainnya itu adalah fa innas shaima la yaf'alu syai'an. Ini kata Ibnu Qayyim, orang yang berpuasa itu tidak melakukan apapun. Wa innama yatruku syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli ma'budihi. Tapi orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan dan minumnya karena Allah. Itu yang membedakan. Jadi ibadah puasa ini bisa dikatakan ibadah yang paling simpel, karena bisa masuk ke semua jenis aktivitas. Coba kalau sholat Pak, diawali dengan takbir, diakhiri dengan taslim, salam, itu kita terikat dengan protokoler yang sangat ketat. Nggak boleh berbicara. Kalau berbicara di luar bacaan sholat, batal sholat kita. Nggak boleh jawab WA, nggak boleh sambil nerima telepon dan lain sebagainya. Ini karena ada protokoler tertentu. Baca Al-Quran juga demikian, nggak bisa disambi-sambi dengan yang lainnya. Tapi kalau puasa itu include di semua aktivitas. Sambil WA-an boleh, sambil tidur saja tetap terhitung puasa, sambil bekerja tetap terhitung puasa, sambil apapun aktivitasnya tetap puasa, selama bukan aktivitas yang membatalkan puasa, maka dia tetap terhitung puasa. Sehingga puasa ini bisa masuk ke semua aktivitas. Katanya tidurnya orang berpuasa itu beribadah, Mas. Ibadah kalau niatannya itu meninggalkan betul, karena posisinya itu berat Pak. Misalkan posisinya itu diajak gibah, diajak sesuatu yang buruk-buruk, aduh saya tak ngantuk saja. Nah itu kalau begitu bernilai ibadah, karena dia meninggalkan yang ini, kemaksiatan itu. Maka dahulu para sahabat, mereka berusaha untuk menjaga puasa mereka itu banyak-banyak di masjid, banyak-banyak di masjid, agar diberikan kemudahan untuk menjaga puasa mereka. Dan mereka juga melatih
putra-putra mereka, putra-putri mereka untuk latihan puasa. Dilatih. Kalau kita juga ada puasa beduk, puasa ngasar dan lain-lain untuk melatih, Pak. Kalau sudah bisa puasa dino, ya alhamdulillah seharian penuh. Kalau dulu ya dibuat mainan-mainan yang melalaikan fokus, mengalihkan fokus anak-anak untuk tidak lapar terus, ya. Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, sehingga ini mungkin kemarin sudah pernah dibahas tapi kita ulangi lagi. Jadi yang membatalkan puasa itu ada 7. Ada 7 yang membatalkan puasa. Karena puasa itu syarat wajibnya ada 4, syarat sahnya ada 6, sunnah-sunnahnya ada 6, dan yang membatalkannya ada 7. Syarat wajib puasa cuma 4. Islam, balik, akil, dan al-qudratu alaihi, mampu beragama Islam. Karena ada orang non-muslim yang pengen puasa karena tahu keutamaannya besar untuk kesehatan, sangat baik, bahkan bisa mengganti stem cell katanya Bapak Ibu, untuk peremajaan sel dalam tubuh kita bisa dengan puasa. Mereka juga pengen puasa, tapi mereka bukan orang Islam, maka dia tidak bisa karena syarat utamanya harus Islam. Yang kedua al-bulugh, dia harus balik. Kalau belum balik belum wajib puasa. Imam Syafi'i konon beliau berfatwa itu sambil minum, Pak, di bulan Ramadan. Ya karena belum balik, belum terkena kewajiban berpuasa. Al-akal, berakal, akil balik, ya berakal, itu berakal, bukan orang gila, maka dia wajib. Kalau orang gila ya nggak ada kewajiban. Yang keempat al-qudratu alaihi, dia mampu untuk melaksanakan. Kalau memang nggak mampu, meskipun Islam, meskipun seorang muslim sudah balik, berakal, sehat, tapi dia nggak mampu karena sakit, ya nggak wajib, dan bisa diganti dengan di kesempatan yang lainnya. Kemudian syarat sahnya ada 6, ya terutama al-Islam. Kalau nggak Islam ya nggak sah. Maka kalau ada yang tanya, boleh nggak sih orang non-muslim ikut berkurban, kurban sapi dari tokoh siapa, padahal bukan muslim? Ya dia nggak masuk syarat sah. Karena syarat sah itu harus pertama Islam, yang kedua adalah al-aql, berakal, yang ketiga at-tamyiz. Tamyiz beda dengan balik, Pak. Kalau balik itu karena sudah bermimpi, sudah sampai. Tapi kalau tamyiz itu belum tentu balik. 7 tahun sudah bisa membedakan baik buruk, sudah tamyiz. Makanya kalau ada anak yang belum balik, kok dia sudah puasa, sah apa tidak? Sah puasanya. Karena tidak ada syarat harus balik untuk syarat sahnya. Kalau syarat wajib itu ada balik, tapi kalau syarat sah itu tidak harus dengan mencapai usia balik. Tapi syarat sahnya selain tamyiz apa? An-niyah, harus punya niat. Niat itu harus sejak malam atau maksimal subuh, Pak. Harus punya niat. Aduh mas, saya lupa nggak niat. Nggak niat. Loh, ibu tadi sahur nggak? Ya sahur, cuman saya nggak niat. Oh, lalu memang kenapa kok sahur? Sahur itu untuk apa? Ya untuk biar puasa. Nah itulah niat tuh. Jadi niat tidak mesti harus dilafadzkan, tapi niat adalah perkara dalam hati kita, keniatan kita untuk melakukan ibadah, itulah niat. Jadi aktivitas makan di waktu sahur itu juga sudah termasuk niat, ya, niat. Kemudian syarat selanjutnya inqita'u damil haidi wa damin nifas, berhentinya haid dan nifas. Itu juga menjadi syarat sah. Jadi kalau belum selesai haidnya tetap tidak sah.
atau belum selesai nifasnya juga tidak sah. Kemudian yang disunahkan ada 6. Yang pertama takjilul fitri, mensegerakan berbuka. Segera berbuka, Pak. Segera berbuka itu kita dalam kebaikan ma'ajalul fitr, selama kita tetap mensegerakan berbuka. Begitu adzan ya. Ukurannya bukan adzan deh, Pak, tapi maghribnya. Ada yang masjidnya nggak adzan karena muadzinnya ikut metekut dan gitu kan. Ya tetap saja boleh kita berbuka karena yang penting sudah masuk waktu maghrib, sudah disegerakan untuk berbuka. Yang kedua takhirus suhur, mengakhirkan sahur. Ini hikmahnya luar biasa. Sahurnya gak diakhirkan, jangan terlalu malam. Jam 2 kok sahur. Wah itu pasti setelah itu bubuk lagi, Pak. Maka sebaiknya sahurnya mendekati waktu subuh. Ya, mendekati imsak lah. Standar ya, Pak. Mendekati imsak, dia nanti kalau sudah sebelum subuh sudah bersih-bersih, gosok gigi dan lain-lainnya sudah siap untuk ke masjid. Karena kalau terlalu malam itu memang lapar lagi ya. Mendekati waktu subuh agar tidak tidur lagi, agar di waktu itu penuh dengan berkah, diperbanyak istighfar. Ini ingat Bapak Ibu, amalan terbaik prime time-nya istighfar itu di waktu menjelang subuh atau waktu sahar itu. Setelah dahar sahur, ibu-ibu sambil bersih-bersih, isa-isa atau korah-korah itu namanya apa? Isa-isa nih, asa-asa ajang itu bersih-bersih, itu sambil istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu waktu terbaik untuk istighfar. Ya. Kemudian yang ketiga az-ziyadatu fi a'malil khair, memperbanyak amal kebaikan. Rasulullah itu ajwadan nas, orang yang paling dermawan, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, lebih-lebih di bulan Ramadan, seperti angin yang berhembus. Semua terkena tuh, Pak. Kalau ada angin berhembus ini, Pak, dari ujung sana sampai ujung akhir kena itu angin itu. Makanya artinya apa? Seperti yang berhembus itu, semua penduduk Madinah dapat kebaikan, pernah dapat kebaikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di bulan Ramadan, seperti angin yang berhembus, semua kena. Nah ini karena keutamaan yang besar. Jadi az-ziyadatu fi amalil khair, memperbanyak amal. Kalau biasanya kita ngajinya satu hari satu ayat, ya di bulan Ramadan ditambah satu ruku misalnya. Kalau di luar Ramadan kita punya kebaikan, misalkan mengerjakan rawatib, ya kita Ramadan ditambah tahiyatul masjidnya dijaga, kemudian sunnah-sunnah yang lainnya juga dikerjakan. Kemudian di antara sunnah selanjutnya adalah perkataan ini soim. Kalau diejek, kalau dihina, kalau dibully, katakan saja ini soim, saya sedang berpuasa. Pokoknya kalau diejek, dihina, ini soim, saya sedang berpuasa. Tunggu nanti setelah maghrib. Ini soim. Maka ini termasuk di antara kesunahan. Saya berpuasa maka menahan. Ya. Yang kelima, ad-du'a indal fitri, diusahakan untuk memperbanyak doa ketika buka, Pak. Orang yang berpuasa itu doanya la turab, tidak tertolak doanya. Kata para ulama, ujung intinya itu di penghujung akhir, Pak. Dari mulai subuh sampai maghrib, menjelang maghrib itu atau menjelang berbuka itu adalah waktu terbaik untuk berdoa. Nah, jangan lupakan doa ketika sebelum berbuka. Kemudian di antara sunnah yang sering terlupakan, Pak, al-fitru ala rutobin. Nabi itu kalau bisa rutob. Ini saya nggak jualan kurma loh, Bu. Bukan iklan ini, cuma menyampaikan ini hadisnya memang apa? Kalau bisa itu kita puasa bukanya dengan rutob, kurma segar. Bukan kurma muda nih. Sering diartikan kurma muda, padahal beda kurma muda dengan kurma segar. Kurma segar sekali masih berair itu, harus di freezer. Fa'il lam takun rotobatun fatamaratun. Kalau nggak dapat rutob, maka baiknya pakai
Tamer itu kurma kering yang banyak dijual di pasar-pasar itu, yang kuat bertahun-tahun itu, Pak. Fa'ilam takun tamarotun, kalau nggak dapat kurma, ya sudah, hasawatin minma, ya bisa dengan air putih juga sunnah itu, Pak. Alhamdulillah syariat kita ini mudah sekali. Pengen sunnah, nggak punya rutok, kurma. Nggak punya kurma, ada air putih hangat. Nah sudah, itu juga termasuk yang disunnahkan. Ya. Kemudian di antara yang membatalkan puasa itu ada 7. Biar tadi tidak bingung lagi. Al-aklu wa syurbu amdan, makan minum sengaja. Kalau nggak sengaja, hadiah. Yang kedua ini disebutkan al-jima'u amdan. Jima sengaja. Memang ada, Pak, jima yang nggak sengaja. Bisa juga bertanya-tanya nih kepada Imam Ahmad. Yang ketiga al-qai'u amdan. Al-qai'u amdan itu muntah dengan sengaja. Kalau muntah nggak sengaja, nggak apa-apa, nggak membatalkan. Lagi bepergian, mabuk, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja memuntahkan, ada yang bertanya, loh kok ada ya? Orang kok memuntahkan sengaja ngapain? Ternyata ini para ulama, para salafun saleh di zaman dahulu, para sahabat itu biasa melakukannya. Kalau ada ragu-ragu tadi makanannya ini dapat dari mana ini? Halal apa haram ini? Ragu-ragu, ini informasinya nggak jelas, di logo Pak, biar keluar lagi. Begitu mereka menjaga makanan itu yang benar-benar kehalalannya. Makanya al-qai'u amdan itu membatalkan. Karena kenapa kok membatalkan? Membuat setelahnya lemes akhirnya. Kemudian al-haidu wan nifas, ya, wan nifas, haid dan nifas perlu membatalkan puasa. Meskipun kurang 1 menit, kalau keluar darah haid ya sudah, batal puasanya, diganti di hari yang lainnya. Kemudian al-azmu alal fitri, apa namanya, sudah berkomitmen untuk berbuka, pokoknya pengen buka. Pernah, Pak, waktu kami bertugas itu ada yang bertanya, itu apa namanya, gimana ya cara membatalkan puasa padahal dia sedang bepergian, nggak punya uangnya habis, nggak punya kenalan, mau membatalkan dengan apa? Ini karena ketidaktahuan, dia membatalkannya dengan cara misuh-misuh, Pak. Dengan cara berkata-kata kotor. Anggapannya perkataan kotor itu membatalkan puasa, padahal tidak membatalkan. Berkata kotor atau miso itu mengurangi pahala, iya, tapi tidak membatalkan. Riba itu mengurangi pahala, iya, tapi tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah keinginan kuat ingin berbuka. Pokoknya saya niat, saya udah batal, misalkan maghrib udah batal ini. Cuma karena nggak punya air, nggak punya makanan, nggak punya kenalan di sini, jauh dari masjid, masih di jalan, ya sudah niat batal, itu sudah membatalkan puasa. Al-azmu alal fitri, itu sudah membatalkan. Kemudian selanjutnya adalah ar-riddah, murtad. Otomatis kalau murtad itu sudah tidak bisa dianggap berpuasa lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, tinggal 2 menit. Ya, kalau 2 menit berarti mungkin tidak ada pertanyaan satu. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.